Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online. Biarlah setiap kita boleh percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Walaupun masa-masa saat ini mungkin adalah masa-masa yang sulit yang sedang kita hadapi dalam beberapa bulan ini, tapi kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada adanya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak semuanya untuk bersiap hati, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam ibadah online ini. Kita percaya bahwa kita menyembah, ketika kita memuji, Tuhan hadir dengan penuh kasih dan cintanya. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Bapa, menyertai setiap umat-Mu hari ini, menjamah, memberikan kekuatan yang baru untuk senantiasa bersandar dan berharap hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Layakkan kami Tuhan untuk menyembah Engkau. Layakkan kami Tuhan untuk meninggikan Engkau. Allah kami yang maha suci, Allah kami yang maha mulia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat suaramu, nyanyikan pujianmu bagi Allah kita, Yesus yang bertahta. Haleluya. Puji Tuhan. Allah yang suci, maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Katakan Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Maha Kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Katakan Allah yang suci. Haleluya. Allah yang suci. Amin. Yesus terima kasih. Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan Kau Bapa, Bapa yang kekal. Haleluya, Maha Kuasa. Amin. Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan, serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dengan kerinduanmu katakan Allah yang suci, Allah yang suci. Kami menyembah Engkau Allah yang suci, Allah kami yang maha mulia. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan
umat-Mu ya Bapa, yang hari ini Tuhan ada dalam ibadah online hari ini Bapa. Oh, merasakan lawatan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, Engkau Bapa, Bapa yang kekal. Haleluya. Maha kuasa Yesus, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan haleluya, haleluya. Wah, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kami puji-Mu, oh Yesus. Oh, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Amin Bapa. Oh, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan. Oh, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersuka Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya bagi-Mu Tuhanku. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Kami sembah, kami tinggikan. Oh sana, oh sana. Allah yang maha tinggi, datanglah urapan-Mu Tuhan, melawas setiap umat-Mu. Glory Jesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa. Bila suara kami terangkat bagimu ya Yesus, pujian kami Tuhan kami naikkan kepada Engkau ya Bapa. Oh terima kasih Yesus. Bila semua umatmu Tuhan merasakan kehadiran, damai sejahtera-Mu turun Tuhan atas setiap kehidupan rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah ini di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Biarlah setiap kita boleh senantiasa menari, bernyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Yuk kita angkat suara kita bersama yang di rumah, nyanyikan pujian ini. Mari nyanyilah dan menarilah. Amin. Yuk. Nyanyilah dan menarilah. Bagi siapa? Bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah. Bagi siapa? Bagi Sang Raja. Katakan nyanyi, nyanyilah, amin, dan menarilah bagi Sang Raja. Haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, hei nyanyilah dan menarilah. Kau bernyanyi yuk bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah. Gerakan semua tubuhmu bersukacita buat Tuhan. Amin. Nyanyilah dan menarilah. Haleluya. Bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, tinggikan Dia, namanya sukacita bersoraklah, hei nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Kau ubah ratapku jadi tarian. Dan ada yang bersedih lagi bersama. Kau bukakan kain kabungku, karena Tuhan memberikan sukacita. Haleluya. Jiwaku bermazmur, dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Katakan kau ubah. Haleluya. Tuhan mengubah ratapmu menjadi tarian, bersukacita bersama. Haleluya. Haleluya. Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur, dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Amin. Ku bersyukur padamu selama-lama. Katakan ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Puji Tuhan padamu selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya melihat senyum sukacita di wajah Anda semua. GBI Properi Samka, jemaat yang luar biasa, yang dicintai oleh Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Karena Engkau yang telah mengubah ratap kami Tuhan menjadi tari-tarian. Engkau Tuhan yang telah menyembuhkan setiap luka kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, bersama-Mu lah Tuhan kehidupan kami ada. Ajar kami Tuhan
tidak takut. Ajar kami Tuhan tidak khawatir, karena kami punya Engkau Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Yesus, haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya akan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Amin Tuhan, terima kasih Bapa. Walau ku harus berjalan bersama-Mu Bapa, kami menjalani semua ini Tuhan. Amin Yesus. Mencari Tuhan pertolongan-Mu luar biasa. Oh mulia, haleluya, nyatalah bagi hidupku. Kau tiada pernah sedetik pun. Amin Yesus, terima kasih Bapa. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh haleluya dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Yesus Engkau Juru Selamat, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Amin. Selamanya yang ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Engkau Yesus Juru Selamatku, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu. Amin Bapa, kemenanganku. Selamanya yang ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Yesus Engkau, Yesus Engkau, haleluya Tuhan. Kami percaya Bapa, dalam janji-Mu lah kemenangan kami Tuhan. Haleluya. Selamanya yang ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Katakan Yesus, Yesus Engkau. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya yang ku nyatakan
setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena besar setiamu kepada kami. Engkau terus memperhatikan di langit. Engkau terus Tuhan melihat kami. Dan Engkau terus Tuhan mengurapi. Dan Tuhan sendiri memberikan jalan keluar setiap permasalahan hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan pada tahun bulan yang baru ini. Kami memulai dengan hidup yang baru. Kami bersama dengan Tuhan memegang teguh kepercayaan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah masuk pada minggu yang ketiga. Saya akan menyampaikan saudara dalam 2 bulan ini mengenai doktrinal. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, simak dengan baik. Karena dasar keimanan kita sebagai orang yang percaya harus mengerti jelas dari pengertian Tuhan dengan misinya dalam penyelamatan umat ke dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah mengerti manusia tanpa Tuhan mati. Manusia tanpa Allah hidupnya akan mati. Tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ada ujungnya adalah sebuah kebinasaan, bukan keselamatan. Kelahiran Yesus yang sudah kita rayakan di bulan Desember yang lalu, yang memperlihatkan kepada kita supaya kita bersiap-siap, berjaga-jaga, dan percaya kepada Yesus yang sudah lahir, bahkan Dia yang sudah memberi hidupnya dalam rangka proses penyelamatan kepada kita. Saya akan menyampaikan hari ini mengenai keselamatan yang memberi hidup. Keselamatan yang memberi hidup. Dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 77 sampai 79 mengatakan demikian, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Saudaraku, kita harus mengerti tentang pengertian keselamatan. Pengertian keselamatan bukan berarti saudara di saat tidak punya duit, lalu dapat duit, saudara selamat dari kekurangan. Di saat kita sedang tidak bisa makan, ada orang lain kasih makan, kita selamat dari kelaparan. Ketika saudaraku kita mengalami kecelakaan sehingga kita tidak masuk dalam kecelakaan yang fatal, lalu kita berbicara kita mendapatkan keselamatan. Seringkali kita konteks keselamatan hanya sebatas jasmani ini. Hanya sebatas kebutuhan. Yang seharusnya sakit jadi tidak sakit. Kita berbicara tentang hanya konteks kita keselamatan hanya sebatas apa yang kita butuhkan secara tubuh.
Tetapi di sini Yesus ingin memberikan pengertian yang jelas. Kedatangan Tuhan tentang keselamatan itu, saudaraku, ingin memberikan pengertian sesuai ayat yang ke-77. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan. Pengertian akan keselamatan bukan berarti kita percaya lalu kita membela mati-matian tentang agama. Sehingga kita bisa selamat. Kita mati-matian saudara dengan menggunakan pakaian yang serba putih kita selamat. Berpuasa menunaikan ibadah kita selamat. Tapi Alkitab berbicara keselamatan itu bukan hasil dari usahamu. Bukan dari hasil jerih lelahmu. Bukan hasil engkau memperdaya dirimu untuk bisa selamat. Supaya engkau dengan cara menyiksa diri, beraskese, menahan itu dan ini. Dengan cara-cara yang luar biasa yang saudara coba untuk membunuh tubuh ini. Supaya mencapai sebuah keselamatan. Tapi Alkitab berbicara di ayat 78 mengatakan, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita. Jadi keselamatan itu adalah proses Allah yang dari Allah karena rahmat dan belas kasihan yang dari Allah kita. Saudaraku, keselamatan yang kita terima bukan sekedar di dunia ini, tetapi sampai hidup yang kekal. Oleh karena itu pegang dengan erat Tuhan kita, juru selamat kita. Saudaraku, Allah kita sebagai Allah kausa yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan saudara dan saya, dan semua alam semesta ini. Kita harus tetap dengan Dia. Selama kita dengan Dia, selama dengan Yesus kita hidup. Selama kita jauh dengan Tuhan kita hidup. Sesuai dengan rentetan tentang penciptaan. Allah menciptakan air, maka Allah berfirman kepada air itu. Jadilah makhluk-makhluk yang ada di dalam air, yang berkelap-kelip, yang terus ada di sana dengan binatang-binatang air yang hidup di dalam air. Maka jadilah ikan-ikan di sana dan ikan-ikanlah hidup. Saudaraku yang dikasih Tuhan, air tetap air. Sekalipun tidak ada ikan, tetap air. Tapi kalau ikan tidak ada air, mati. Kenapa saudaraku yang dikasih Tuhan? Sebab ikan membutuhkan air. Ketika daratan saudaraku dijadikan, maka Allah berfirman, jadilah tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Jadilah pohon-pohon. Maka jadilah pohon. Dan pohon-pohon itu hidup. Kalau Tuhan tidak menjadikan tanah itu, tidak menjadikan daratan itu, pohon-pohon tidak ada. Tetapi kalau pohon tidak ada, tanahnya tetap tanah. Tetap saja begitu tanah. Tapi kalau pohon-pohon dan semua yang hijau itu tidak ada tanah, mati. Akan tetap mati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh karena itu pohon-pohonan akan tergantung kepada tanah. Ikan-ikan akan tergantung kepada air. Ikan bisa hidup karena ada air. Pohon-pohonan bisa hidup karena ada tanah. Manusia diciptakan oleh Allah dan Allah berfirman, mari kita menciptakan manusia sesuai gambar Allah sendiri. Manusia diciptakan oleh Allah. Allah tetap Allah. Sekalipun manusia tidak ada dan tidak diciptakan, Allah tetap Allah. Tapi ketika manusia mulai dijadikan oleh Allah yang segambar rupa Allah, manusia bisa hidup.
Ketika manusia jauh dari Allah, ketika manusia bercerai dengan Allah, ketika manusia meninggalkan Allah, mati. Oleh karena itu saudara dan saya, di tahun 2021 ini, jangan lepas pegang Tuhan kita. Kita tidak bisa meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak ada saudara, Tuhan berbicara, semua bisa memuji Tuhan. Di batu-batu ini pun bisa Tuhan perintahkan untuk memuji. Tandanya saudara manusia tidak ada Tuhan, mati. Allah tidak ada, manusia tetap menjadi Allah. Manusia tidak ada Allah, tidak ada manusia. Manusia meninggalkan Tuhan, dia akan mati. Dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ujungnya adalah sebuah kebinasaan. Itulah pengertian dari keselamatan yang diberikan kepada kita. Saudaraku, dalam kasus-kasus begini, kita tahu dengan peristiwa corona. Kenapa ada virus corona? Karena ada mediatornya yang bisa terus bertumbuh, yang bisa terus hidup. Corona bisa hidup karena ada saudara mediatornya seperti di hidung, di tenggorokan, hidup di pernapasan, karena ada lendir-lendir yang bisa dia bikin hidup. Ada mediatornya sehingga dia bisa hidup. Kalau kasusnya dengan virus corona, hidup hanya untuk membinasakan dan mematikan orang. Oleh karena Yesus sebagai mediator saudara, mediator kita percaya kepada Yesus supaya kita hidup. Saudara dan saya hidup. Kita hidup untuk menjadi berkat. Kita hidup untuk menjadi terang. Kita hidup untuk menjadi kesaksian buat orang lain. Itu perbedaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan untuk diberi keselamatan dengan pengertian yang jelas. Kita bukan membela agama, kita bukan dengan cara-cara yang munafik. Dari atas kepala dengan sampai telapak kaki semua menggunakan serba putih. Supaya kelihatan putih, kelihatan suci, kelihatan baik. Kita tidak dengan cara-cara yang seperti itu. Semua muncul itu dalam hatimu. Kepercayaanmu, imanmu kepada Tuhan. Itulah pengertian keselamatan yang Tuhan ingin jelaskan kepada saudara. Sehingga Yesus datang ke muka bumi ini dengan tahun yang baru ini. Yang memberikan kepada umatnya pengertian tentang keselamatan. Supaya saudara-saudara berdasarkan semua itu mendapatkan pengampunan dosa-dosa. Sehingga kita dibenarkan oleh Allah. Karena rahmat dan belas kasihan yang dari Allah kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keselamatan yang kedua datangnya hanya dari Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudaraku, Yesus Kristus adalah mediator. Kita yang berdosa diselamatkan karena pengorbanan Tuhan. Bukan karena semua jadi lelah usaha yang saudara miliki, yang saudara lakukan. Bukan dengan cara-cara saudara sendiri untuk mendapatkan keselamatan. Yang seringkali banyak orang mengusahakan dengan cara ini dan itu. Tetapi anak-anak Tuhan, keselamatan yang Tuhan beri oleh karena rahmat dan belas kasihannya. Kita cukup percaya kepada Yesus Kristus. Yang sudah menjadi mediator sehingga kita hidup berhubungan dengan Tuhan dan tidak pernah lepas dari Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Manusia adalah manusia. Kalau ingin manusia hidup sampai kekal, dia harus nempel terus dengan Allah. Dengan Tuhan kita sebagai mediatornya adalah Yesus Kristus. Saudara bisa hidup
karena Yesus Kristus. Saudara bisa diselamatkan karena Yesus Kristus. Saudaraku, semua ini sudah diramu, sudah didefinisikan, sudah dibikin sebuah kesimpulan. Bukan para ahli saja, bukan semua para orang-orang yang hebat yang menentukan ini. Tetapi Alkitab berbicara. Ini sebuah nubuatan yang ditulis oleh para nabi. Kitab saudaraku yang dikasih Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-10 ditulis juga di situ tentang masalah saudaraku yang dikasih Tuhan, keselamatan yang dari Allah, yang mengatakan demikian, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagi kamu. Jadi keselamatan itulah bukan asal sekedar omong kosong, tetapi keselamatan yang sudah diselidiki, disimpulkan, dijadikan sebuah formula kebenaran. Ternyata justru Yesus Kristus, Tuhan yang memberi keselamatan itu. Yesus adalah mediator untuk tetap saudara hidup. Sekalipun saudara saat ini mungkin penuh dengan dosa. Di saat saudara percaya kepada Yesus, mengajukan dan meminta Tuhan untuk melakukan pengampunan dan saudara tidak melakukannya, Yesus akan berkata, hari ini ada keselamatan bagimu. Hari ini ada terang bagimu. Hari ini ada berkat bagimu. Hari ini ada kuasa yang mengalir yang mengubahkan hidupmu. Sebab itulah saudaraku yang dikasih Tuhan, keselamatan yang telah diteliti, yang telah diselidiki oleh para nabi dan dinubuatkan. Dan itu yang sekarang justru kita percaya. Hanya Tuhan kita, juru selamat kita. Saudaraku, keselamatan yang memberi kehidupan, nempel dengan Tuhan. Hidup dengan Tuhan. Tidak boleh jauh dengan Tuhan. Tidak boleh kita mengingkari kita tanpa Tuhan. Kita tidak boleh berkata abosit, itu omong kosong. Orang-orang cuman hanya sekadar ngomong kosong tentang Tuhan dan Allah. Mana buktinya Allah? Saudara di saat berbicara seperti itu Roh Kudus dengar. Saudara siap untuk menghadapi kebinasaan. Hidup dalam kematian. Sebab Allah akan tetap menjadi Allah. Dan manusia tetap akan menjadi manusia. Kalau manusia itu saudaraku tidak hidup dengan Allah, dia mati. Kalau bersama dengan Allah dia hidup. Kalau ikan itu hidup di air, air tetap air, ikan tetap ikan. Sekalipun tidak ada ikan, air tetap air. Kalau ikan itu tidak ada air, mati. Tumbuh-tumbuhan tetap tumbuh-tumbuhan. Daratan tetap daratan. Kalau daratan tidak ada tumbuh-tumbuhan, tetap menjadi daratan. Kalau tumbuh-tumbuhan tidak ada daratan, mati. Sama seperti manusia. Tanpa Allah kita mati. Keselamatan adalah hanya dari Allah oleh karena rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan memberkati. Kita akan pujikan satu pujian. Hosana, Hosana, Hosana. In the high, let up King believe in us. Hosanna, amen. Hosanna.
muliakan Tuhan. Di rumah masing-masing kita puji Dia. Kita sembah Tuhan Juru Selamat kita. Yesus yang memberi hidup, Yesus yang memberi keselamatan di bumi sampai di surga. Hosana in the highest. Let all fear be lifted high. Hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, kemuliaan bagimu ya Tuhan. Dimuliakan yang Kau ya Allah, Raja kami yang Maha Kudus. Dimuliakan, ditinggikan. Amin, amin, amin. Yesus Tuhan. Mari saudara, semua yang melihat ini, saya sampaikan kepada saudara sekalian. Saudara orang yang sudah diselamatkan, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan oleh karena rahmat, oleh karena belas kasihan yang datangnya dari Tuhan. Saudaraku, kita mengucap syukur karena keselamatan kita, keselamatan yang murni, karena belas kasihan Allah yang memberi Yesus Kristus sebagai mediator untuk kita tetap hidup. Saudaraku, keselamatan yang memberi hidup hanya di dalam Yesus Kristus. Tidak ada nama lain, tidak ada orang-orang lain, tidak ada Tuhan lain yang bisa membantu dan menolong saudara untuk tetap bisa hidup. Pegang dengan keyakinan yang teguh di dalam Yesus Kristus, Allah Tuhan kita, Juru Selamat kita. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa hari ini. Berkati seluruh umat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, menyongsong tahun ini, tahun masa musim penuai. Terima kasih, dan kiranya semua umat Tuhan mendapatkan dampak dari hasil penuaian, dan biar mereka menikmati penuaian, dan kami percaya diberkati pekerjaan mereka, diberkati usaha mereka, diberkati sekolah mereka, diberkati semua apa kebutuhan mereka Tuhan cukupkan, bahkan berkelimpahan. Ada sesuatu yang besar, bahkan jiwa-jiwa yang banyak dimenangkan, yang akan datang bertobat kepada Tuhan, meminta pengampunan, meminta pencerahan dan penerangan. Dan kami percaya Tuhan, keselamatan hanya dari Tuhan. Hamba berdoa hari ini, berkati tahun 2021 adalah tahun kemenangan bagi kami. Terima kasih, kami sambut Tuhan dengan senang sukacita di dalam kehidupan kami masing-masing. Saudara, angkat tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa ini. Tuhan adamkan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa ini. Tuhan